Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa pelaksana ibadah puasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah karena dengan kesempatan, keberkahan, rahmat kita masih diberikan umur yang begitu panjang, sehingga umur yang panjang itu akan memberikan kita manfaat lahir maupun batin. Dan alhamdulillah kenikmatan itu ketika kita bertemu di bulan Ramadan ini, di tahun ini dengan penuh keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan 6 bulan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hati ini sudah bergembira dengan datangnya bulan yang penuh dengan maghfirah. Maka itu termasuk orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Akan diberikan kepada orang-orang beriman. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan diberikan mereka sedikit derajat, yaitu kepada siapa? Itu kepada orang-orang yang berilmu. Sungguh Dia Allah yang Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ilmu agama, ilmu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menekankan kita tentang betapa pentingnya ilmu, apalagi ilmu yang betul-betul bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim untuk berilmu. Maka dari itu kita betul-betul harus bagaimana belajar tentang ilmu ini, yaitu ilmu agama, ilmu yang betul-betul bisa memberikan kita manfaat dunia dan akhirat. Para pemirsa pelaksana ibadah puasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang terbaik, yang berpotensi untuk dididik menjadi baik. Karena dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna fi ahsani taqwim. Maka dari itu betul-betullah manusia itu dia harus bagaimana memberikan potensinya untuk belajar. Agama kita, agama Islam adalah agama ilmu. Maka itu wahyu yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Bacalah. Agama ini adalah agama membaca, agama ilmu. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diciptakan sebagai agama Islam. Para pemirsa pelaksana ibadah puasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantren adalah satu lembaga yang sangat luar biasa. Lembaga yang dimana mengajarkan tentang syariat, mengajarkan tentang agama, yang khususnya adalah bagaimana kita belajar tentang syariat ini dengan sebetul-betulnya. Generasi Islam kita harus betul-betul bagaimana mereka tahu tentang apa yang disebut dengan ilmu. Maka pondok pesantrenlah adalah salah satu lembaga yang betul-betul bisa kita belajar untuk mengerti dan bagaimana ilmu tentang syariat ini. Pondok pesantren adalah sebagai koridor bagi generasi Islam, sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Kalau kita lihat para tokoh-tokoh bangsa kita, para alim ulama kita, para penyiar-penyiar agama kita, ketika mereka datang di Nusantara ini,
mereka belajar, mereka memberikan pelajaran kepada generasi-generasi kita terdahulu, dari surau ke surau, dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Itulah pondok pesantren yang dimana diajarkan oleh para ulama. Maka dari itu, generasi Islam kita harus betul-betul bagaimana memahami ilmu pengetahuan, ilmu yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi di dalam pondok pesantren, bukan hanya mereka belajar tentang ilmu agama, tetapi mereka belajar tentang sains dan teknologi. Dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur lagi, mereka dibimbing 24 jam dengan berbagai ilmu pengetahuan. Generasi Islam harus betul-betul mereka memahami makna daripada sains dan teknologi. Mereka harus menjadi agen perubahan. Mereka harus menjadi intelektual muda. Mereka harus menjadi entrepreneur, pebisnis dan pendakwah. Bahkan mereka harus mengetahui tentang apa yang namanya digitalisasi dalam berdakwah. Kalau kita melihat tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional yang sudah mendahului kita, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah lahir dari rahim pondok pesantren. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tokoh yang sangat luar biasa itu dalam pendidikan. Kemudian ada Hamka, Buya Hamka, salah seorang tokoh nasionalis. Kemudian ada Agus Salim, tokoh yang sangat religius. Tokoh-tokoh bangsa itu, semua mereka lahir dari rahim pondok pesantren. Maka pondok pesantren adalah tempat yang sangat luar biasa bagi generasi Islam. Maka dari itu para pelaksana ibadah puasa yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita takut untuk memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren. Pondok pesantren adalah wadah lembaga yang sangat luar biasa. Lembaga yang mengajarkan anak-anak kita tentang bagaimana mereka mendapatkan ilmu tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Islam begitu kasih sayang. Karena kalau kita lihat di berbagai media sosial, banyak generasi-generasi Islam kita yang sudah di luar jalur. Mereka begitu menyerap ideologi-ideologi yang sesat, ideologi-ideologi yang tidak masuk dalam syariat ini. Marilah kita melihat fenomena ini. Maka benteng terakhir kita adalah memasuki anak-anak kita di dalam pondok pesantren, di lembaga pendidikan ini. Maka dari itu, para pemirsa pelaksana ibadah puasa yang dimuliakan Allah, maka dari itu jangan pernah takut untuk memasukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren. Inilah adalah wadah lembaga pendidikan yang sangat luar biasa untuk generasi kita. Dan dia menjadi benteng untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Maka dari itu, saya mengajak kepada kita semua untuk marilah kita bersama-sama melihat generasi-generasi kita untuk hari ini dan masa yang akan datang. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, mengalir ribuan pahala untuk kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.